Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Ini adalah video lanjutan dari unboxing kemarin ya. Baik, di sini saya akan men-share setelah sekitar beberapa hari saya pakai Band 7 ini dari Huawei. Saya belinya di tanggal 21 kalau tidak salah, 21 ya. Dan ini saya record di tanggal 26. Jadi ada sekitar 6 harian. Waktu itu kalau tidak salah pada posisi baterai di 50-an. Sekarang posisi baterai ada di kamera nih di 20% ya, di pojok kanan atas. Jadi kalau bagi saya ini hebatnya itu di bagian ketahanan baterainya luar biasa nih. Band 7 ini ketahanan baterainya luar biasa, terus rise to wake-nya itu benar-benar lembut. Yang pertama lembut, yang kedua itu pintar. Jadi rise to wake-nya itu bukan rise to wake yang kaleng-kaleng. Jadi ketika dia miringkan seperti ini dari posisi awalnya, terus diposisikan seperti mau dilihat seperti ini, dia menyala terus. Tetapi kalau geser sedikit tidak menyala, jadi bukan seperti sensor yang murahan, bukan. Ini sepertinya sudah diukur dengan sangat akurat. Itu yang pertama. Itu yang selanjutnya, yang pertama baterai ya, terus yang nomor 2 rest to wake-nya itu bagi saya itu sangat bagus ya. Pengalaman saya yang sudah menggunakan band yang lain itu agak ngaco, jadi kesenggol dikit hidup, kesenggol sedikit hidup. Tetapi kadang-kadang di saat dibutuhkan malah nggak nyala ya, sehingga perlu berapa kali diulang proses untuk rest to wake-nya. Lalu selanjutnya pilihan dari watch face-nya itu sangat banyak ya. Pilihannya banyak sekali untuk tampilan. Di sini saya coba akan tampilkan beberapa contoh yang sudah saya download ya. Ini ada banyak nih, ada ini, terus ada banyak lah ini beberapa sudah saya download nih ya, seperti itu ya. Jadi tidak membosankan, jadi jauh dari kata membosankan karena bisa diganti-ganti dengan banyak sekali pilihan. Nah ini ada yang default bawaan dari OS Harmony-nya, tetapi ada juga yang bisa diunduh dari aplikasi Huawei Kesehatan. Ini saya masuk ke Huawei Kesehatan. Di sini ada rekaman banyak sekali, data olahraga, hidup sehat, terus ada juga jantungnya ini, rekaman detak jantung, terus tidurnya. Nah ini bisa dipantau di sini 4 jam 45 menit. Di situ juga bisa dikategorikan ya, tidur yang deep sleep atau yang tidak. Terus di bagian bawah menu-menunya, ini bagian kesehatan, terus olahraga kita pilih. Di sini ada pinpoint ya, atur target mau sampai kemana, macam-macam lah, banyak sekali di sini. Mirip seperti Strava lah. Lalu di bagian saya juga ada nih, prestasi saya, dan bisa di share ya. Kemarin saya sudah dapat band, ada reward, bisa di share di sosial media. Terus di bagian perangkat ini, kalau umpamanya kalian mau mengubah watch face-nya di muka jam, tinggal diketuk saja di situ. Terus di sini muncul pilihan yang banyak ya, muncul banyak pilihan. Ada di bagian rekomendasi. Nah ini berbayar tapi ya, berbayar. Saya gratisan aja yang free. Nah ini, tetapi di sini saya menemukan kekurangannya yaitu mungkin apakah terkait dengan memori atau apa, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ketika saya menambahkan banyak sekali watch face itu ada batasnya. Di situ ada keterangan bahwasanya bukan memori ya, lupa kemarin. Intinya itu tidak cukup, harus hapus watch face yang lama begitu. Ini saya harus pilih-pilih mana yang kira-kira kurang saya sukai, walaupun sebenarnya ini saya
tidak semuanya saya sukai ya. Semuanya saya suka, tetapi harus dihapus untuk menambahkan lagi watchface yang saya inginkan. Sehingga ya itu kelemahannya di situ kalau menurut saya. Itu. Ya, oke, itu kalau di tampilan aplikasinya. Sekarang kita coba masuk ke sini. Ya, oke. Swipe dari atas ke bawah munculnya seperti ini. 90%. Ke atas seperti ini, ke kiri seperti ini. Ini rekaman perjalanan kita. Bisa kontrol musik juga, cuaca ya. Terus ada SPO2, ini detak jantung. Oke, kembali juga sama aja nih, kembali dari yang sebelah kiri, jadi kanan kiri sama aja nih sebenarnya rollingnya. Lalu coba kita masuk ke pengaturan. Di pengaturan apa aja, di sini ada tampilan. Di tampilan ada muka jam tangan, kita bisa pilih watch face-nya. Terus tampilan selalu hidup, di sini ada AOD, always on display ya. Jadi layarnya itu nyala terus, tetapi karena nyala terus otomatis dia akan boros baterai. Sehingga dari band sendiri, dari band 7 sendiri itu sudah memberikan pilihan, yaitu beberapa tampilan pilihan untuk AOD-nya, yaitu cuma seperti ini. Yang menyolok, sebentar blur. Iya, energi seperti itu. Api menyala, filter waktu. Nah, ini kalau kita pilih maka nanti jamnya akan nyala terus, nggak mati-mati. Tetapi tampilannya seperti ini ya, dan ini boros sekali baterainya kalau dihidupkan, sehingga saya memilih untuk tidak menghidupkannya. Tampilan selalu hidup itu favorit. Pengaturan kecerahan bisa diukur ya, di sini kecerahannya ini bisa diganti sampai dengan 5. Ini cerah banget, saya pilih 1 aja lah. Kurangi kecerahan di malam hari, jadi di sini ada sensor cahaya juga nih ternyata. Nah, terus ketuk untuk membangun layar saya aktifkan biar bisa nyala ketika diketuk. Lanjutan otomatis. Nah, waktu layar 5 menit. Nah, gitu. Cuma itu ya untuk menu-menunya di tampilan. Terus ada getaran, kuat, lembut, ada pilihan. Terus jangan ganggu, seharian atau terjadwal, bisa ada pinnya juga, di setting pinnya. Pengaturan olahraga, sistem dan pembaruan, setelah tentang ya itu. Di sini pembaruannya masih ada pembaruan yang bisa dilakukan. Oke, di bagian belakang seperti ini ya, seperti janji saya kemarin. Kalau mau ngelepas tinggal ditarik aja tuas ini ya, ditarik ke arah dalam, ditarik seperti ini ya, terus dilepas begini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kembalikan lagi ke sini, terus tuasnya ditarik biar bisa masuk ke sini. Nah, terus dimasukkan, kembalikan ke tengah. Nah, ini sudah simple dan mudah ya dipasangnya. Oke, hanya itu ya kelanjutan dari video yang kemarin. Mungkin sangat simpel, tetapi ya menurut saya memang ini worth it sekali untuk di harga sekitar 1,5 juta ya. Selama ini belum ada tandingannya ini ya, karena memang punyanya saya hanya ini. Jadi nggak bisa ditandingkan. Kalau yang kemarin-kemarin di bawahnya ini, jadi tidak setara kalau mau dibandingkan dengan ini. Tapi yang jelas memang produk dari Huawei ini menurut saya berkualitas ya, berkualitas. Terus dari segi bahan juga bagus, dari segi tampilan juga bagus, dukungan OS juga bagus. Terus yang mantap itu bagian watchface-nya, itu benar-benar bisa membuat kita tidak bosan ya, tidak bosan dengan apa yang sudah dibuat oleh si Huawei Band 7 ya. Banyak pengembang-pengembangnya di dalamnya, dan itu sangat membuat kita tidak bosan ya, bisa ganti-ganti sesuai dengan mood atau keinginan kita. Untuk dimensinya ya, untuk saya sebenarnya kurang besar nih.
Beberapa teman bilang katanya itu terlalu kecil ya, tapi juga selera juga. Kalau saya pas-pas aja. Untuk warnanya sendiri nih merahnya merah kalem ya, kalau menurut saya. Merahnya merah kalem sehingga tidak mencolok. Walaupun merah tapi tidak mencolok. Oke, hanya itu yang bisa saya share ya, terkait dengan kelanjutan video yang kemarin unboxing dari Huawei Band 7. Mungkin dari kalian ada yang ada rencana untuk membeli produk dari Huawei, khususnya jam smart band. Ya, ini bisa menjadi salah satu perbandingan lah, atau ya review, bisa dijadikan acuan atau setidaknya review ya, review bentuk aja lah. Kalau sekiranya memang pendapat subjektifnya terlalu kuat, review bentuk biar kalian lebih tahu detail-detailnya bentuknya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.